Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Dharmaputra adalah sebuah jabatan yang dibentuk oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Dharmaputra beranggotakan 7 orang, antara lain, Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Anggota Dharmaputra itu diketahui tewas karena melakukan pemberontakan. Ratanca adalah satu-satunya Dharmaputra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Ratanca salah satu dari 7 pejabat Dharmaputra yang berprofesi sebagai tabib istana menyimpan dendam dalam-dalam terhadap Jaya Negara. Dalam serat Pararaton disebutkan bahwa dendamnya pada Jaya Negara muncul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh raja. Ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharmaputra. Pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Ratanca kesal terhadap Jaya Negara, ia menerima laporan dari istrinya bahwa raja berniat menikahi 2 saudara tirinya. Mereka adalah Dyah Gitarja atau Tribuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Ratanca lantas melapor kepada Gajah Mada, tapi sang patih tidak segera bertindak. Ratanca, yang merupakan abdi setia mendiang Raden Wijaya, lantas mengambil tindakan sendiri saat mendapatkan kesempatan mengobati Jaya Negara. Jaya Negara adalah raja kedua Majapahit. Menurut negara Kertagama, Jaya Negara naik tahta pada 1309 Masehi dengan gelar Abhiseka Wiralanda Gopala. Ia naik tahta selepas kemangkatan ayahnya Dyah Wijaya. Jaya Negara merupakan anak laki-laki satu-satunya Dyah Wijaya. Ibunya adalah Indradewi atau Dara Petak, seorang putri Melayu dari Kerajaan Damasraya. Kitab Pararaton menyebut Jaya Negara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai olok-olok karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Memang, banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan naiknya Jaya Negara menjadi raja. Salah satu penyebabnya adalah karena Jaya Negara berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari Kertanagara, raja terakhir Singhasari sebelum Majapahit berdiri. Jaya Negara juga bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir. Padahal, sebelum menikahi Dara Petak, Raden Wijaya sudah punya 4 istri yang semuanya adalah putri Kertanagara. Namun, Dara Petak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya, Jaya Negara, sebagai putra mahkota. Meskipun Jaya Negara terlahir dari seorang selir, akan tetapi karena sejak kecil ia diakui anak oleh Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuaneswari sang permaisuri, maka kedudukan Jaya Negara berubah menjadi putra mahkota, apalagi permaisuri tidak mempunyai anak laki-laki. Pada masa Jaya Negara memerintah tahun 1309 sampai tahun 1328 tercatat beberapa kali terjadi pemberontakan yang diakibatkan oleh hasutan Dyah Halyuda, di antaranya pemberontakan Mahapatih Nambi, dan pemberontakan Rakuti. Semua pemberontakan pada akhirnya mampu dipadamkan Jaya Negara. Dyah Halayuda akhirnya dibunuh Jaya Negara melalui tangan Gajah Mada. Serat Pararaton menceritakan bahwa suatu ketika Jaya Negara terkena sakit bisul, sehingga ia tidak bisa berjalan karena mengalami pembengkakan. Gajah Mada kemudian memanggil Ratanca ke istana untuk mengobati penyakit raja. Ratanca mempersiapkan alat operasi yang sanggup dijadikan sebagai alat bunuh, mengingat dalam kamar raja, Ratanca tidak diperkenankan membawa senjata. Ratanca menusukkan pisau operesai taji pada bagian tubuh Jaya Negara yang membengkak, namun sang raja rupanya kebal senjata. Maka, dengan alasan hendak mengoperasi penyakit sang raja, Ratanca akhirnya minta rajanya untuk melepaskan zimat kekebalan yang dimiliki. Jaya Negara menurutinya, sehingga Tanca bisa menusukkan pisaunya sampai Jaya Negara tewas. Gajah Mada yang memergoki peristiwa pembunuhan itu, kemudian menusuk Ratanca, akhirnya tewas tersungkur. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Tanca menusuk Jaya Negara sampai tewas. Perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Sejarawan Slamet Muljana menyimpulkan kalau dalam pembunuhan Jaya Negara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri. Dalam Pararaton disebutkan, saat itu Gajah Mada sedang menjabat sebagai Patih Daha, ajanya adalah Dyah Wiyat. Maka, ia lebih dekat dengan Dyah Wiyat,
ada dugaan Gajah Mada sengaja memancing amarah Tanca dengan pura-pura tidak peduli supaya Tanca sendiri yang mengambil tindakan. Tanca membunuh raja, kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian, Gajah Mada telah berhasil menyelamatkan Dyah dari nafsu buruk Jayanagara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah raja tersebut. Seorang peneliti sejarah asal Belanda, N.J. Krom, dalam Hindu Javanse Geschiedenis, meyakini bahwa Gajah Mada adalah otak pembunuhan itu. Dikutip dari Parakitri Simbolon 2006 dalam Menjadi Indonesia, Krom meyakini bahwa Gajah Mada menyimpan dendam terhadap Jayanegara lantaran telah berbuat tidak senonoh terhadap istrinya. Gajah Mada memperalat Ratanca yang juga tabib istana untuk membunuh sang raja. Buku Nagara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya karya Slamet Muljana 1979 mendukung versi ini, meskipun Muljana juga memaparkan versi lainnya. Dituliskan, Gajah Mada pada hakikat tidak suka pada terhadap Jayanegara dan menggunakan Ratanca sebagai alat untuk mengakhiri nyawa raja yang bertabiat buruk itu. Para raton seperti dikutip Muljana juga mengungkapkan, Gajah Mada sudah bersiap di kamar raja tanpa diketahui Ratanca. Sesaat setelah Jayanegara ditikam, Gajah Mada mendadak muncul dan segera membunuh Ratanca. Muljana menulis, meski ada di tempat kejadian perkara, nama Gajah Mada tetap bersih, bahkan ia disebut sebagai pahlawan. Demikianlah rahasia itu tertutup. Orang ramai hanya tahu Gajah Mada membalaskan kematian Sang Prabu dan menusuk Tanca sampai mati. Earl Drake dalam Gayatri Raja Patni, perempuan di balik kejayaan Majapahit punya kesimpulan, pembunuhan Jayanegara merupakan konspirasi Gayatri bersama Gajah Mada. Gayatri adalah ibu Tribuana Tunggadewi dan Sri Rajadewi atau salah satu istri Raden Wijaya sebelum menikahi Dara Petak, ibu Jayanegara.